Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adik-adik mahasantri, kita bisa berjumpa kembali dalam Taklim Al-Quran hari ini. Tentunya semoga dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik mahasantri, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya dimanapun kita berada. Ya, kemarin ternyata ada gangguan sinyal yang luar biasa di seluruh Indonesia. Jadi semoga pada malam hari ini ketika live streaming semuanya bisa lancar dan tidak ada kendala sama sekali seperti itu, sehingga kita bisa belajar kembali dan melanjutkan materi tentang tajwid Al-Quran. Nah, adik-adik mahasantri, pada malam hari ini kita akan belajar bab baru, namanya adalah bab gunnah. Apa itu gunnah? Kemudian apa nama lengkapnya? Ada berapa hurufnya? Dan bagaimana cara bacanya? Kita akan kupas tuntas pada malam hari ini dalam bab namanya adalah bab nun dan mim bertasdid atau gunnah musyaddadah. Mari kita simak bersama. Adik-adik, sebelum kita mengawali taklim Al-Quran pada malam hari ini, maka mari kita membaca doa sebelum taklim. Berdoa dimulai. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqalati wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wahsyati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi ar-rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. Jadi apa itu nun dan mim bertasdid? Kalau kita tahu ya hurufnya itu ya nun dan mim bertasdid seperti itu. Nah, kemudian maksudnya bertasdid itu apa? Bertasdid itu seperti ini harokatnya kan? Nah, kalau harokatnya sudah seperti itu, kemudian kira-kira gimana cara bacanya? Nah, seperti yang kita ketahui adik-adik, huruf nun dan mim ini dia kemarin kan sudah masuk dalam suatu bab, namanya adalah bab idgham bigunnah, ya betul sekali. Nah, kemudian di sini ada lebih spesifiknya. Kalau kemarin itu karena ada nun mati atau tanwin, nah kalau di sini huruf nun dan mimnya itu karena mereka berharokat tasdid. Seperti apa maksudnya? Nah, adik-adik, jadi kalau kalian menemukan ada huruf hijaiyah yang dia mempunyai tasdid semacam ini, maka sesungguhnya huruf itu adalah double. Maksudnya gimana Ustadz? Hurufnya itu ada dua sesungguhnya. Jadi kalau misalkan ada huruf nun bertasdid semacam ini, maka dia itu ada dua huruf nun. Nun yang pertama dia berharokat sukun, dan nun yang kedua dia berharokat
apapun. Jadi kalau ada nun bertasdid itu berarti ada dua huruf nun, yaitu yang pertama nun yang sukun, yang kedua nun yang berharokat apapun itu. Nah, seperti apa contohnya? Nah, misalkan ini satu aja dulu ya. Contohnya adalah ada bacaan inna. Nah, ini kan ada huruf alif, kasroh, ada nun yang bertasdid kan? Nunnya harokatnya adalah fathah. Sesungguhnya bacaan inna ini dia ada huruf alif, ada nun sukun, kemudian ada nun yang berharokat fathah. Nah, itu yang dinamakan dengan nun bertasdid. Kita akan bahas lebih kompleks lagi. Jadi, ya, kalau misalkan diartikan secara bahasa, nun dan mim bertasdid ini dia masuk hukum namanya adalah gunnah. Ayo, masih ingat nggak apa itu gunnah kemarin? Apa gunnah? Gunnah adalah dengung. Iya. Jadi menurut bahasa, gunnah itu artinya adalah dengung. Nah, menurut istilah itu artinya adalah suara dengung yang berasal dari huruf mim dan nun. Nah, itu adalah pengertian dari gunnah. Kalau misalkan kita bahas lebih lanjut lagi dalam bab kali ini, ya, jadi hukum mim dan nun bertasdid atau bersiddah. Jadi ada yang mengatakan bertasdid atau bersiddah itu adalah gunnah, sama aja. Nah, kenapa kok gunnah? Karena dia bertasdid. Maka ada kalanya dia itu, mereka ini maksudnya, itu disebut sebagai gunnah musaddadah. Ingat-ingat, kalau ada nun dan mim bertasdid, maka dia disebut sebagai gunnah musaddadah. Seperti itu. Apa itu gunnah musaddadah? Sama aja. Jadi gunnah musaddadah itu adalah suara nasal atau suara dengung, ya dengung yang terdapat pada nun dan mim yang bertasdid. Gunnah juga merupakan sifat yang terdapat pada huruf nun dan mim. Seperti itu. Apabila kedua huruf tersebut bertasdid, maka akan tampak semakin jelas sifat gunnahnya. Kalau kemarin hukum bigunnah, itu ada huruf dan mim dan nun kan, itu dia gunnah, apalagi kalau bertasdid, berarti dia harus gunnah banget, secara sempurna. Nah, itu dia. Terus bagaimana cara bacanya? Nah, ini dia. Cara bacanya ketika ada gunnah musaddadah ya atau nun dan mim yang bertasdid itu adalah dalam keadaan apapun selalu bergunnah gitu. Entah dia berharokat fathah, kasroh atau domah, maka dia selalu gunnah. Gimana caranya? Coba tekan hidung saat melafalkan nun dan mim dan pastikan getaran yang menunjukkan ada aliran suara yang melewati hidung. Itu adalah gunnah. Gimana sih Ustadz? Jadi kalau misalkan gunnah itu dia dari gunnah kan dengung ya. Jadi bukan cuma apa namanya ditekan aja, tapi dia lebih kepada dengungnya itu lebih sempurna kalau musaddadah. Jadi coba diperhatikan hidungnya. Kenapa kok hidung? Nah ini perlu saya sampaikan. Kalau kita nanti belajar tentang makharijul huruf ada di, misalkan coba dilihat gambar semacam ini. Nah, ini ada gambar. Di situ adalah makharijul huruf, penempatan keluarnya huruf nun dan mim. Coba kita lihat dari mim dulu. Mim itu dia adalah kalau dari makharijul hurufnya namanya adalah syafatain, yang artinya dia keluar dari dua bibir. Syafatain, dua bibir. Mim itu tidak bisa dilafalkan kalau dua bibir ini tidak bertemu. Coba kalian bilang mim tapi tidak bertemu bibirnya, bisa nggak? Mi, nggak bisa. Mim itu harus mim. Nah, itu adalah secara makharijul hurufnya. Namanya huruf-huruf syafatain. Jadi mim termasuk dalam huruf syafatain, tempatnya di syafatain. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita menuju ke huruf nun. Nun itu kalau misalkan dalam makharijul huruf, dia itu termasuk dalam bagian lisan. Lisan itu artinya adalah lidah. Tepatnya di mana? Di torful lisan. Torful lisan itu artinya di ujung lidah. Di ujung lidah ini. Gitu. Coba kalian bilang nun, tapi lidahnya tidak nempel ke atas. Bisa nggak? Nun. Nun. Nah, nggak bisa kan? Karena nun itu dia adalah
di ujung lidah atau biasanya disebut sebagai torful lisan. Cara melafalkannya harus ditempelkan ke atas. Nun, iya kan? Coba rasakan lidah kalian, rasakan ya semuanya ya, rasakan lidah kalian ini pasti nempel ke atas. Nun. Nah, kalau nggak nempel bisa nggak? Nggak bisa. Nah, itu dia makanya nun ditempatkan dalam lisan atau lidah dan tepatnya di torful lisan atau ujung lidah. Nah, huruf nun itu termasuk dalam huruf-huruf dzalqiyah. Huruf dzalqiyah. Oke. Sekarang kalau kita sudah tahu mim itu tempatnya dari mana dan nun dari mana secara makharijul huruf, nah kita perlu tahu lagi bab kita adalah mim dan nun yang bertasdid atau bersiddah. Dalam makharijul huruf, huruf nun dan mim yang ada tasdidnya, dia ternyata punya tempat tersendiri. Apa namanya? Namanya adalah al-khayshum. Diingat, namanya adalah al-khayshum. Di mana itu? Di janur hidung. Jadi di hidung ini. Kalau huruf inna, coba pegang inna. Itu kalau sampai getar hidungnya, itu sudah benar. Kalau getar hidungnya yang bergetar ya, bukan suaranya. Hidungnya yang bergetar, dipegang, bilang inna. Nah, kalau sudah bergetar, maka dia itu adalah dengung dan harus sempurna dengungnya. Itu menandakan kalau huruf nun dan mim itu dia adalah termasuk dalam makharijul huruf namanya al-khayshum. Sifatnya apa? Sifatnya gunnah atau berdengung. Seperti itu. Sampai sini bisa difahami ya? Insya Allah. Sekarang adik-adik, kalau dalam kitab kita, nah ini Ustadz lupa, sudah diposisikan apa namanya? Kopiahnya, lupa mau mengingatkan. Sudah ya, kopiahnya sudah. Kemudian Al-Qur'annya sudah disiapkan. Coba semuanya diperlihatkan Al-Qur'annya. Oke, Al-Quran digital juga boleh. Oke, buku atau kitabnya silakan. Kita pakai Tuhfatul Thulab di sini. Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Baik, adik-adik, dalam kitab kita ini, Tuhfatul Thulab, yang kemarin sudah pernah Ustadz bahas, bahwasanya di kitab ini kan ada nadom ya, nadom atau bait-bait kalau kita mau belajar tajwid. Nah, di kitab ini juga ada bait yang menjelaskan tentang gunnah musyaddadah. Dalam kitab Tuhfatul Thulab kita ini, di sini dituliskan dalam salah satu baitnya tentang hukum gunnah musyaddadah. Jadi gimana bacanya? Bacanya adalah wa gunna mimma summa nunna syuddida wa samikullan harfa gunnatin ba'da. Saya ulangi. Wa gunna mimma summa nunna syuddida wa samikullan harfa gunnatin ba'da. Apa kalau di bahasa Indonesia kan? Artinya adalah dan dengungkanlah mim dan nun yang bertasdid. Dengungkanlah. Dan kedua huruf tersebut dinamai dengan huruf atau bacaan gunnah. Nah, itu dia. Sedikit penjelasan saja adik-adik tentang makharijul huruf dan sifat dari mim dan nun yang tadi sudah ada gambarnya. Ini gambarnya ya. Jadi penjelasannya adalah makhraj dan sifat huruf mim. Makhraj mim itu tadi apa namanya? Bibir, kedua bibir tanpa tekanan. Satu makhraj dengan ba dan waw. Kalau syafatain tadi mim, yaitu dia adalah satu tempat keluarnya itu dengan ba dan waw. Jadi kalau kita mau ngomong ba kan nggak bisa terpisah ya dua bibir ini. Ba, dia harus ketemu. Kalau nggak ketemu nanti nggak bisa. Wow pun juga sama. Wow itu dia harus wawu, nggak bisa wow, nggak bisa. Dia harus bertemu juga bibirnya. Sifat mim itu adalah jahr, tawasud, istifal, invita, idlak, dan gunnah. Aduh, apa Ustaz itu kok banyak sekali? Itu nanti kita akan bahas dalam sifatul huruf nanti di semester kedua insya Allah. Nah, yang paling penting di sini ditekankan adalah gunnah atau dengungnya. Nah, kalau makhraj dan sifat huruf nun yang tadi itu, nun itu tempatnya di ujung lidah atau torful lisan, dekat dengan lam ke gusi. Jadi lam ke gusi gitu ya. Nah, sifatnya nun itu adalah jahr, tawasud, istifal, infitoh, idlak, dan juga gunnah. Yang paling penting kita belajar gunnahnya terlebih dahulu. Oke, jadi biar tidak terlalu lama, kita langsung saja menuju ke contoh gitu ya. Contoh yang pertama, di sini ada bacaan yang tadi.
Inna. Nah, inna apa itu? Nah, jadi di sini ada huruf alif, kasroh, ada huruf nun yang bertasdid, fathah. Nah, kalau kita preteli di sini atau kita jabarkan nun ini berarti dia ada nun sukun dan ada huruf nun yang berharokat fathah, ada dua nun. Maka dia nggak boleh dibaca cuma inna, nggak boleh. Dia harus dengung dan disempurnakan karena tasdid. Jadi bacanya adalah inna, inna. Berapa ketukan Ustadz? Ketukannya sekitar 2 sampai 3 ketukan. Jadi ingat, 2 sampai 3 ketukan. Itu adalah bacaan gunnah musyaddadah. Seperti itu. Contoh yang kedua di huruf mim. Di sini ada bacaan summa, summa. Nah, itu ada huruf ta di situ, doma, su, kemudian ketemu dengan mim yang bertasdid. Berarti kalau di sini kita jabarkan, huruf mimnya itu adalah ada huruf mim sukun, kemudian ada mim yang berharokat fathah, maka summa, dua ketukan, summa. Nah, ini dia. Ini adalah contoh-contoh dari apa namanya? Gunnah musyaddadah. Sampai sini Adik-adik, apakah ada yang ditanyakan? Contoh-contoh yang lain ada banyak sekali ya. Contoh dalam Quran dalam surat An-Nas. Nah, itu ada bacaan Malikin Nas. Nah, itu nggak boleh dibaca Malikin Nas. Nggak boleh. Dia harus dengung dulu. Yang mana? Yang huruf nun ini, yang ada tasdidnya. Jadi, Malikin Nas. Kinnas. Ilahin Nas. Ilahin Nas. Jadi dia harus ada dengungnya. Seperti itu ya. Kalau misalkan di huruf mim, contoh yang lain. Di sini ada kata-kata Muhammadun. Muhammadun. Makanya di sini ada huruf mimnya kan bertasdid ya. M-nya double. Kalau dalam bahasa Indonesia pun juga sama kan. Kita menuliskan lafaz nama Nabi kita Muhammad itu mimnya double. Karena itu adalah musyaddadah. Nah, seperti ini mimnya itu double harusnya kan? Apa? Jadi ada huruf mim, mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat fathah. Jadi Muhammadun, dua ketukan. Oke, adik-adik, contoh yang sedikit panjang, kita bisa buka Al-Quran kita ya. Silakan dibuka Al-Quran surat At-Takasur. Sudah? Nah, di Quran surat At-Takasur, di ayat terakhir, silakan ya dilihat ayat yang ke-8, di situ ada bacaan Summalatus alunna yauma idin anin na'im. Ayo coba dilihat semuanya. Di situ ada bacaan Summalatus alunna yauma idin anin na'im. Ada berapa gunnah di situ? Ada berapa? Iya, ada 3 gunnah. Yang mana saja gunanya? Yang pertama ada bacaan summa. Nah, itu. Jadi summa itu adalah bacaan gunnah. Yang kedua yang mana? Ada bacaan latus alunna. Iya, alunna. Itu juga bacaan gunnah musyaddadah. Yang terakhir ada anin na'im. Anin na'im. Nah, itu juga ada gunnahnya. Baik, adik-adik sampai sini bisa difahami semuanya. Kita review sedikit. Jadi, nama hukumnya adalah hukum gunnah musyaddadah. Ingat, gunnah musyaddadah atau huruf nun dan mim yang bertasdid. Cara bacanya harus didengungkan, disempurnakan, dan 2 sampai 3 ketukan. Diingat, huruf nun dan mim bertasdid itu dia termasuk huruf khaisyum. Artinya adalah janur hidung di sini. Jadi kalau di sini belum bergetar, maka dia gunnahnya belum sempurna. Ingat ya, itu adalah huruf gunnah musyaddadah. Seperti itu. Jadi sampai sini semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Silakan nanti dicari lagi dalam Al-Quran kira-kira silahkan nanti dicari lagi dalam Al-Quran kira-kira mana saja nih bacaan yang nun mim bertasdid atau gunnah
musyaddadah. Diingat-ingat, hanya nun dan mim yang bertasdid, tidak karena bertemu dengan huruf yang lain atau tidak karena bertemu dengan tanwin, tapi dia sendiri, yaitu nun dan mim yang bertasdid. Seperti itu. Dan hari Jumat yang akan datang, kita seperti biasa review. Kalian harus mencari contoh-contoh gunnah musyaddadah dalam Al-Quran, yaitu di surat-surat pendek di juz amma saja. Nanti Ustadz akan tanya satu persatu gimana cara bacanya juga. Dan seperti biasa, nanti silahkan dikerjakan soal dan absensi di Google Form yang akan Ustadz kirimkan. Sebelum itu, mari kita tutup pembelajaran taklim Al-Quran pada malam hari ini dengan membaca doa setelah taklim. Berdoa dimulai. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti taklim pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.